Halo teman-teman, di sini saya Matias Stepandi dengan NIM AFB 1180007. Kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah micro teaching. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada sejarah micro teaching. Nah, ide micro teaching untuk pertama kalinya berasal dari Universitas Stanford di Amerika Serikat. Ketika sebuah proyek percobaan pada identifikasi keterampilan mengajar sedang berlangsung di bawah bimbingan dan pengawasan anggota fakultas, Buzz Allen dan McDonald Ashesson, dan banyak lainnya. Proyek ini dibantu oleh Ford Foundation dan Yayasan Kettering. Tim ahli ditugaskan dalam mengembangkan alat uji dan evaluasi untuk mengukur pencapaian keterampilan mengajar. Pada saat ini, Kate Hyson, seorang pekerja penelitian menyelidiki utilitas perekam video tape untuk pengembangan keterampilan mengajar teknis. Instrumen ini dapat digunakan untuk merekam interaksi kelas dan perilaku peserta. Pelatihan jelas dan akurat. Hal ini menyebabkan pengembangan metode sistematis dan akurat, memberikan umpan balik kepada peserta pelatihan guru. Selanjutnya di sini ada pengertian micro teaching menurut UNESCO. UNESCO beranggapan bahwa micro teaching is a performance training method using it to isolate the performance part of teaching process so that the trained can master its component one by one in simplified teaching situation. Atau di bahasa Indonesia kan, pengajaran micro teaching adalah sebagai metode pelatihan kinerja yang ditandatangani untuk mengisolasi kinerja bagian dan proses pengajaran, sehingga peserta pelatihan dapat menguasai masing-masing komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari micro teaching. Yang pertama dari tujuan micro teaching adalah untuk menjadi peserta pelatihan guru untuk belajar dan menyerap keterampilan mengajar baru di bawah kondisi yang terkendali. Yang kedua, untuk mengendalikan peserta pelatihan guru untuk menguasai sejumlah keterampilan mengajar. Yang terakhir, yang ketiga, untuk menjadikan peserta pelatihan guru untuk dapat kepercayaan di dalam mengajar. Oke, lanjut yang berikutnya. Kelewatan. Oke, ya, ini dia. Yang selanjutnya itu ada manfaat micro teaching. Bagi calon tenaga pendidik, metode ini dapat memberikan pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah, sedangkan bagi calon tenaga pendidik dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajar sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik, memberikan kemungkinan calon tenaga pendidik untuk mendapatkan bermacam keterampilan dasar mengajar, serta memahami kapan dan bagaimana menerapkan program pembelajaran. Sehingga pada akhir masa kuliah, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar atau sikap yang direfleksikan dalam pemikiran dan bertindak sebagai calon guru, sehingga memiliki pengalaman melakukan pembelajaran dan kesiapan untuk melakukan praktek pendidikan di sekolah, lembaga, atau klub. Nah, yang berikutnya ini ada fungsi micro teaching. Fungsi micro teaching untuk memberikan pengalaman baru dalam belajar mengajar, sedangkan bagi guru micro teaching berfungsi memberikan penyegaran keterampilan dan sebagai sarana umpan balik atas kinerja pengajarannya. Nah, di sini ada aspek-aspek dalam micro teaching. Yang pertama itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Ketiga, keterampilan mengatakan variasi. Keempat, keterampilan memberikan penguatan. Kelima, keterampilan bertanya. Keenam, keterampilan mengelola kelas. Tujuh, kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang terakhir, yang kedelapan itu ada keterampilan membimbing diskusi di kelompok kecil. Nah, di sini selanjutnya ada karakteristik dari micro teaching. Micro teaching dalam perangkat pelatihan yang sangat individual. Micro teaching adalah sebuah eksperimen di bidang pendidikan guru yang telah dimasukkan dalam jadwal mengajar praktek. Micro teaching adalah teknik pelatihan keterampilan mengajar siswa dan bukan teknik mengajar atau metode. Yang berikutnya, micro teaching adalah mikro dalam arti bahwa ia menurunkan kompleksitas mengajar nyata.
Berlatih suatu kalian pada suatu waktu, mengurangi ukuran kelas untuk 5 sampai 10 murid, mengurangi durasi pelajaran untuk 5 sampai 10 menit, membatasi konten untuk konsep tunggal. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi yang mungkin motivasi saya dari dulu. Jadi, jika kita diam dan tidak melakukan apapun, maka semuanya berjalan. Maaf, saya ulangi. Nah, di sini ada motivasinya itu, jika kita diam dan tidak melakukan apapun, maka sebuah jalan akan muncul. Kita hanya perlu membiarkan semuanya terjadi secara alami dan tidak perlu melakukan apapun. Karena semuanya akan terselesaikan dengan sendirinya. Dengan Anda tidak melakukan apapun, Anda pasti akan mendapatkan suatu pencerahan. Jadi maksudnya di sini, kita itu tidak perlu melakukan semuanya itu dengan tergesa-gesa atau terpaksa, sehingga mungkin saja itu menutupi arah jalan kita. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah kita menenangkan diri dan mengosongkan diri tanpa apapun. Mungkin saja pada saat itu kita akan mendapatkan suatu pencerahan yang memberikan kita suatu jalan dan membantu kita terus maju ke depan. Ya, mungkin itu sedikit dari penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.